Semua penulis pasti sering mendengar istilah ini. Writing is rewriting. Menulis adalah menulis ulang. Prinsipnya adalah kalau kita nulis buku, biasanya ini kaitannya sama penulis buku ya. Kalau kita nulis buku, jangan ditulis begitu aja, tapi ada bagian yang harus ditulis ulang. Dan memang secara umum hampir semua karya tulis itu mesti ditulis ulang lagi, karena yang pertama kali keluar dari kepala kita belum tentu adalah cara menyampaikan paling tepat terhadap sebuah cerita atau sebuah topik. Nah, kaitannya apa dengan kita sebagai public speaker? Memahami bahwa public speaker itu juga menulis, maka kita mesti sadari tulisan itu masih mentah. Tulisan itu harus diolah. Tulisan itu kelak harus ditulis ulang supaya dia bisa menjadi bahan presentasi atau bahan public speaking yang matang. Saya sendiri juga menyadari itu karena saya pemegang teguh prinsip bahwa komunikasi itu bagian dari kesehariannya adalah orang salah nangkap dengan apa yang kita katakan. Karena mungkin kita salah pilih kata, kita salah pilih analogi, kita salah pilih cerita yang kita mau gunakan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, artinya kita semua, terutama para public speaker, harus rutin mengolah materi. Materi udah ditulis, harus diolah. Itu baru sukses dalam bentuk tulisan. Belum tentu sukses dalam bentuk pidato atau dalam bentuk materi public speaking apapun. Nah, siapa yang bisa membantu kita mengolah itu dari tulisan yang matang jadi bahan presentasi yang matang? Penonton. Makanya stand up comedian itu sering sekali setelah selesai menulis materi itu harus mereka latih berkali-kali. Utamanya karena stand up comedian yang menentukan kami lucu atau tidak pernah kami, selalu penonton. Jadi kalau ada komedian yang nggak lucu kemudian dia nyalain penonton, pasti anak baru. Karena kami semua tahu nasib kami ditentukan sama penonton. Maka yang menentukan kita lucu atau tidak, atau sebuah materi baru yang baru jadi tulis itu lucu atau tidak, adalah penonton. Makanya pertunjukan saya yang terakhir, yang Pragi Waksana Stand Up Comedy Special, itu durasinya 2 jam berapa tadi? 51-an atau 48. Ditulis dalam waktu 1 tahun, dilatih dalam waktu 6 bulan. Orang pada kaget untuk sebuah pertunjukan komedi, untuk bercandaan. Iya, untuk bercandaan. Ditulis setahun, dilatih 6 bulan. Dan dalam 6 bulan itu saya setiap minggu nyobain pindah-pindah. Di Indonesia kan ada komunitas stand up comedy namanya ya. Dari stand up comedy Aceh, stand up Indo Aceh sampai Papua. Paling baru komunitas yang lahir di Papua adalah Jayapura kayaknya, yang baru aja berdiri. Nah, di Jakarta sendiri ada banyak komunitas stand up comedy, komunitas stand up Indo, Jakut, Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jaksel. Habis itu ada Depok, Bekasi, Tangsel, Pamulang. Setiap minggu saya pindah-pindah. Misalnya minggu ini hari Jumat saya di Jakbar, minggu depannya lagi hari Senin saya di Jakpus, Selasa saya cobain di Pamulang, gitu terus. Materi-materi yang saya baru tulis, saya cobain beneran di depan penonton, saya olah, karena kadang-kadang yang saya tulis belum tentu lucu. Secara umum yang kita tulis belum tentu nyampe. Karena kadang-kadang kita kepanjangan mau jelasin sesuatu, terlalu rumit, atau bahkan terlalu sederhana. Kadang-kadang untuk menyampaikan gagasan besar kan kita suka pakai analogi, kadang-kadang analoginya nggak tepat, atau analoginya nggak sesuai referensinya dengan penonton. Aduh, ngejelimet deh. Tapi sederhananya gini, jangan hanya percaya apa yang sudah kita tulis. Itu belum jadi olahan yang optimal untuk jadi materi presentasi atau public speaking. Hanya percaya apa yang kita tulis itu benar-benar materi yang matang kalau sudah diolah bersama dengan penonton. Dalam hal ini kalau Anda bukan stand up comedian, dicoba berkali-kali di depan teman-teman, di depan teman-teman kantor misalnya. Misalkan ini mau dibawa ke presentasi di luar, dicobain dulu di depan teman-teman, atau setidaknya dicobain di depan 1 orang. Tapi apapun itu, materi itu mesti diolah dengan matang. Kadang-kadang kita suka berhenti di 5W 1H. Ini untuk siapa, kenapa, kapan ini, di mana dibawakannya. Tapi itu semua faktor-faktor yang mendukung penulisan. Sementara public speaking mengharuskan kita berdiri di depan orang banyak. Kalau cuma sekedar tulisan aja dirilis, kan enggak. Kan kita mesti bawakan langsung. Dan itu yang menjadi krusial. Dan itu yang menjadikan kita semua harus mengolah tulisan kita supaya benar-benar jadi bahan yang matang untuk dibawakan di depan penonton banyak. Senjata utama berbicara di depan publik adalah bahasa.
Dan bahasa, ada struktur bahasa, ada gaya bahasa. Dua ini adalah aspek yang penting untuk diperhatikan ketika kita mau bicara di depan publik. Karena harus diakui kita mungkin tidak cermat-cermat banget belajar di sekolah, dan mungkin kalaupun nilai bahasa kita bagus di sekolah itu lebih kepada teori dan prakteknya jarang. Malah saya ngerasa banyak orang nggak pernah mempraktekkan apa yang mereka pelajari di sekolahan dulu. Oke, jadi kita mau ngomongin soal struktur bahasa dan gaya bahasa. Kita ke gaya bahasa dulu. Gaya bahasa banyak terkait dengan kultur, dengan kebiasaan. Ini jadi penting karena untuk memastikan pesan kita sampai ke benak penonton, maka harus ada penyesuaian. Kita nggak bisa serta-merta nabrak. Kan tadi pernah kita bahas bahwa diterimanya kita oleh penonton itu penting untuk memastikan yang kita sampaikan bisa nyampe ke benak penonton. Nah, berarti kita harus memahami benar-benar siapa yang akan nonton kita. Saya selalu bilang kepada siapapun yang ikut kelas public speaking saya, harus, entah itu stand up comedian, MC, moderator, apapun itu ya, harus datang lebih dulu untuk memantau penontonnya seperti apa. Bisa kita nanya sama yang ngasih kerjaan kita, siapa penontonnya, berapa banyak, berapa usianya, size-nya berapa, maksudnya latar belakang ekonominya seperti apa, latar belakang jabatannya seperti apa, bisa kayak gitu. Tapi ngelihat langsung akan memberi kita informasi yang lebih akurat kalau menurut saya. Kita bisa ngeliat berapa banyak laki, berapa banyak perempuan, berapa yang tua, berapa banyak yang muda. Dan dengan itu kita bisa menyesuaikan gaya bahasa. Prinsipnya gini, pernah nggak nemenin ibu pergi ke pasar? Terus setiap kali ketemu pedagang, cara ngomongnya berubah ngikutin pedagang tersebut. Saya ambil contoh ibu saya. Ibu saya sering belanja di pasar Mestik. Saya sering nemenin ibu saya belanja di Mestik. Tapi tujuannya bukan karena berbakti kepada orang tua, tapi pengen ke Esa Genangku dan Esa Mokan. Pada zaman itu ngehits banget soalnya. Terus saya merhatiin ibu saya, kalau di depan pedagang buah yang gayanya misalnya bahasanya Betawi, tiba-tiba dia Betawi-Betawian ibu saya. Pindah pedagang ke pedagang daging yang misalnya ngomongnya bahasa Sunda, tiba-tiba nyunda dia. Atuh jangan gitu pak, gitu. Pindah ke pedagang lain yang orang Jawa, berubah lagi gayanya, jadi kayak kejawa-jawaan. Saya sampai mikir, ini ibu saya nih bagaikan chameleon nih, bagaikan bunglon, bisa ganti-ganti. Tapi apa yang ibu saya lakukan? Ibu saya berusaha untuk mendekatkan diri dengan pedagangnya supaya bisa menghasilkan harga terbaik. Nah, itu prinsip yang kita harus lakukan ketika kita public speaking. Kalau kita usianya misalnya 20-an, jangan bawa gaya bahasa kita ketika kita harus bicara di depan publik yang usianya 50-an. Kenapa? Karena mereka akan merasa kita tidak sopan atau menganggap remeh kita. Sebaliknya ketika kita adalah orang umur 40-an, mau bicara di depan anak SMA, jangan pakai gaya bahasa orang-orang umur 40-an. Intinya menyesuaikan gaya bahasa, termasuk menyesuaikan diksi dan pilihan kata. Kadang-kadang orang tuh suka, itu tadi saya sempat bilang, suka ngotot pakai gaya bahasa dan kebiasaannya dia kepada, dalam tanda kutip, konsumen yang berbeda, yang gak nyambung. Kayak tadi tuh si pemerintah yang berusaha pengen ngomong dengan saya pastikan SPPDS kita akan selalu ada di ranah PRPT dan menjadikan PRPT sebagai sebuah KPU yang sangat SPN MPLKEI JK gitu. Jadi kan orang yang nonton aduh ini apa sih gitu, akhirnya nggak nyambung. Dan itu menurut saya permasalahan yang sering nggak dipikirin sama orang ketika bicara di depan banyak umum. Jadi gaya bahasa itu krusial. Dan sebelumnya kan kita sempat ngomong bahwa materi yang kita tulis mesti kita olah. Nah, bagian dari pengolahannya adalah memastikan bahwa apapun itu disampaikan dengan gaya bahasa yang tepat. Struktur bahasa sebenarnya lebih teknis, tapi ada orang yang struktur bahasa itu berantakan. Struktur bahasa itu kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Banyak orang yang cerita nih, gini deh, pernah nggak ketemu sama temen, misalnya teman habis nonton Avengers Endgame, terus udah gitu kita minta diceritain, cerita dong bagian dari Avengers Endgame yang menurut lu paling keren, terus dia jelasin, tapi kita nggak nangkep. Kenapa? Karena omongannya nggak lengkap informasinya, lompat-lompat, karena dia nggak disiplin dengan struktur bahasa. Nah makanya pastiin kalau kita lagi bercerita, kita setia dengan struktur tersebut. Itu bukan cuma sekedar teori, itu memastikan yang kita nyampe lengkap informasinya ke benak penonton. Nah, saya tahu ini agak-agak teknis, tapi tahu nggak cara belajar struktur bahasa yang enak itu bagaimana?
dengan banyak baca buku. Sering-sering baca buku, maka kita akan sering-sering terbiasa melihat struktur bahasa yang rapih. Banyak-banyak baca buku, dan kalau saya ya, banyak baca buku dengan saya baca keras-keras biar kuping saya dengar juga. Sehingga kuping saya terbiasa mendengar struktur bahasa yang runut, rapih, dan benar. Sehingga kelak ketika saya bicara, struktur bahasa saya juga relatif lebih rapih dan benar. Kalau misalnya Anda dari tadi menyaksikan saya ngomong dari awal sampai akhir, kemudian ngerasa cukup jelas saya ngomongnya, cukup rapi, percaya sama saya, itu bukan sekolahan. Itu dari baca buku yang saya minati. Dan itu adalah cara yang saya usulkan untuk Anda gunakan supaya kita terbiasa melatih diri kita untuk berbahasa atau berbicara dengan struktur yang baik.